Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendia Maharani dengan NIM 231091122003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regio thoracis dan memberi superioris. Lalu ada anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan memberi inferioris. Dan yang terakhir ada vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, untuk poin yang pertama di sini ada struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Yang kedua ada anatomi muskuloskeletal regional, dan yang terakhir yang ketiga yaitu vaskularisasi dan inervasi. Baik, untuk materi yang pertama, struktur dan fungsi sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal terdiri atas tulang, otot, sendi, ligamen, dan tendon. Fungsinya sangat luas dan krusial, mulai dari memberi dukungan struktural, membentuk postur tubuh, hingga melindungi organ dalam dari cedera. Contohnya, tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan juga paru-paru. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat gerak. Saat otot berkontraksi, mereka menarik tulang melalui tendon, menciptakan gerakan. Ini tidak hanya memungkinkan kita berjalan atau mengangkat beban, tetapi juga hal sederhana seperti mengedipkan mata atau menulis. Fungsi berikutnya adalah menjaga stabilitas. Misalnya saat kita berdiri di satu kaki, otot-otot dan juga sendi bekerja sama untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, tanpa sistem ini tubuh akan roboh begitu saja. Selain itu, sistem muskuloskeletal berperan dalam pembentukan sel darah di sumsum tulang, serta menyimpan mineral seperti kalsium dan juga fosfor. Itulah sebabnya jika tubuh kekurangan kalsium, ia akan mengambilnya dari tulang, sehingga risiko patah tulang akan meningkat. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk pembagiannya sendiri. Sistem muskuloskeletal itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem skeletal yang terdiri dari skeleton trunci, cingulum superior, skeleton ekstremitas superioris, cingulum inferioris, skeleton extremitatis inferioris, dan juga terakhir kranium. Nah, sementara untuk sistem artikular itu terdiri dari solid joint dan juga articulatio synovialis. Yang ketiga yaitu sistem muskular yang terdiri dari otot serat lintang, otot polos, dan juga otot jantung. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, untuk fungsi sistem muskuloskeletal sendiri itu contohnya tadi mendukung dan melindungi tubuh dan organ-organnya, membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, memungkinkan tubuh melakukan gerakan, dan juga memberikan bentuk dukungan, stabilitas, dan pergerakan pada tubuh. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk pada anatomi muskuloskeletal regional. Yang pertama itu ada thoracis. Nah, bagian dari toraks atau dada adalah salah satu komponen penting dari sistem muskuloskeletal regional. Pada bagian ini terdapat tulang sternum di tengah dada yang menjadi tempat menempelnya tulang-tulang rusuk. Nah, tulang rusuk melengkung ke belakang dan bertemu dengan vertebra thoracalis, bagian dari tulang belakang. Nah, ini semua bersama-sama. Struktur ini membentuk rongga thoracalis yang melindungi paru-paru dan juga jantung. Di antara setiap tulang rusuk terdapat otot interkostal. Nah, otot ini berfungsi penting dalam proses pernafasan, terutama saat kita menarik nafas dalam atau saat berolahraga. Selain itu, terdapat juga diafragma, otot berbentuk kubah yang berada di bawah rongga dada dan ikut berperan penting dalam ventilasi paru.
Secara keseluruhan, toraks tidak hanya melindungi organ vital, tetapi juga memungkinkan proses respirasi melalui kerja mekanis otot-otot dan sendi. Nah, ini bisa kita lihat pada toraks di sini ada beberapa tulang-tulangnya. Nah, yang pertama ini kita lihat dari skeletnya ya. Yang pertama itu kita lihat tampak inferior, itu bisa kita lihat di sini ada skapula. Nah, skapula ini atau yang nama lainnya yaitu tulang belikat. Nah, di tulang belikat atau skapula ini terdapat beberapa bagian. Nah, bisa kita lihat di sini ada akromion. Selanjutnya di bagian agak ke depannya itu ada yang namanya processus coracoideus. Selanjutnya ada cavitas glenoidalis. Selanjutnya ada bagian kolum atau leher. Selanjutnya bisa kita lihat cekungan, yaitu yang namanya incisura, dan ada lembah atau yang namanya fossa subscapularis. Itu untuk bagian dari skapula, terutama skapula tampak anteriornya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada juga yang namanya incisura jugularis. Selanjutnya ada kita lihat dari semua komponen pada tulang dada. Yang pertama tadi yang paling atas itu cekungannya incisura jugularis, terus di bawahnya ini ada manubrium sterni. Selanjutnya ada angulus yaitu sudutnya. Selanjutnya ada korpus yaitu batang dari tulang dadanya sendiri, dan yang paling bawah tonjolannya itu disebut dengan processus xiphoideus. Itu bagian dari tulang dada. Selanjutnya di sini kita lihat costa atau ya tulang rusuk. Di sini kita bagi menjadi 3, yaitu costa verae atau tulang rusuk sejati. Itu pada costa 1 sampai costa 7. Selanjutnya ada cartilaginous costales. Nah, ini cartilago pada costa ini tadi. Jadi setiap costa itu ada tulang cartilago atau tulang rawan. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian yang berwarna biru. Nah, selanjutnya ada costae spuriae. Nah, ini kita bisa lihat yaitu nama lainnya tulang rusuk palsu. Itu bisa kita lihat pada costa 8 hingga 12. Dan juga yang terakhir costae fluctuantes atau tulang rusuk melayang, itu pada costa 11 dan juga 12. Nah, selanjutnya kita lihat dari tampak posterior. Nah, untuk tampak posterior sendiri, untuk costa ini dibagi menjadi beberapa regio. Yang pertama, beberapa bagian. Yang pertama ada kaput atau kepala, selanjutnya ada kolum atau leher, selanjutnya ada tuberculum di bagian sini, selanjutnya ada yang membentuk sudutan yaitu angulus, dan yang bagian yang paling panjang itu korpus atau batang. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 12 costa. Ini costa 1, costa 2, costa 3, costa 4, costa 5, costa 6, costa 7, costa 8, costa 9, costa 10, costa 11 dan juga costa 12. Nah, selanjutnya kita lihat juga di sini ada clavicula dan juga scapula. Nah, untuk scapula ini yang terlihat dari tampakan posterior itu ada
akromion di sini masih terlihat. Lalu ada fossa supraspinata. Selain itu lembah yang di atas dari spina. Nah, ini kita lihat di sini ada spina scapula. Nah, untuk lembah yang di atasnya ada fossa supraspinata, yang di bawahnya yaitu fossa infraspinata. Dan juga kita lihat tadi ada beberapa kosta yang dibagi berdasarkan bentuknya sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat dari otot-ototnya. Otot-otot pada regio thoracis atau dada. Nah, untuk ini tampakan luar yang terlihat di sini ada musculus sternocleidomastoideus, pars sternalis, lalu di sebelah sininya ada pars clavicularis. Nah, ini masih terlihat untuk tulang claviculanya. Lalu di sini ada incisura jugularis tadi. Nah, untuk tampakan luar ini di sini yang berada pada yang menempel juga pada lengan atas itu ada musculus deltoideus. Nah, terus juga di sini ada corpus sterni, yaitu tulang dada. Lalu ada papilla mammaria, papilet dari luar. Di sini juga ada vena yang terbesar, itu vena cephalica. Nah, untuk di samping-sampingnya ini kita terlihat ada musculus serratus anterior. Lalu di sini di atas sini ada musculus biceps brachii, ada musculus triceps, ada brachii axilla. Lalu kita lihat di sini ada plica axillaris anterior, dan di belakangnya ada plica axillaris posterior. Nah, untuk musculus pectoralis major ini sendiri dibagi menjadi beberapa pars, yaitu pars clavicularis dan juga pars sternocostalis. Nah, di sini ada musculus latissimus dorsi, lalu di sini ada tonjolan dari tulang dada tadi, yaitu processus xiphoideus. Nah, di sini juga terlihat dari musculus serratus anterior. Nah, untuk di sini di tengah sini terdapat linea alba. Di sini ada otot-otot yang biasanya kita lihat sebagai yaitu musculus rectus abdominis. Nah, di sekat-sekatnya itu disebut dengan intersectiones tendinae. Dan juga yang di sampingnya di sini ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, ini apabila kita lihat dari dalam, apa saja sih otot-ototnya? Nah, di sini kita lihat secara langsung dari musculus sternocleidomastoideus. Dia ini dari leher menempel pada clavikula dan juga tulang dada seperti itu. Selanjutnya di sini ada regio cervicalis lateralis. Ini yang membentuk dari trigonum cervical posterius. Selanjutnya di sini ada musculus trapezius menempel juga pada clavikula. Selanjutnya ada pada musculus sternalis ini terdapat beberapa ramus. Nah, yang disebut sebagai rami perforantes dari arteri thoracika interna dan rami cutanei anteriores dari nervi intercostales. Selanjutnya ada musculus pectoralis major yang bisa kita lihat yang mempunyai juga beberapa pars. Selanjutnya ada vena cephalica, vena terbesarnya tadi yang memvaskularisasi di bagian regio ini. Selanjutnya ada ini akromion, bagian dari
scapula, dan juga di sini ada musculus deltoideus. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari arteri dan juga nervusnya. Yang pertama untuk yang memvaskularisasi itu ada arteri thoracika lateralis, dan juga apabila yang menginervasi itu ada nervus thoracicus longus. Nah, ini kita bisa juga lihat otot-otot lainnya, ada musculus di bagian samping. Di bagian samping itu ada musculus latissimus dorsi, dan juga ada musculus serratus anterior yang keberadaannya itu lebih dalam. Nah, ini tadi untuk ramus-ramusnya. Di sini ada rami cutanei laterales dari arteriae dan nervi intercostales. Selanjutnya di sini ada musculus obliquus externus abdomini. Selanjutnya ada vagina musculi recti abdominis lamina anterior. Dan juga ada musculus sternalis. Ini musculus atau otot yang tidak selalu ditemukan pada manusia. Ini linea alba yang berada di tengah. Selanjutnya ada rami cutanei anteriores abdominales dari nervi intercostales dan juga arteri epigastrica superior. Selanjutnya ada musculus rectus abdominis yang berada di tengah juga. Ada musculus obliquus internus abdominis, ini lapisan yang berada di bawah dari musculus obliquus externus abdominis, jadi itu lebih dalam lagi. Selanjutnya terdapat corpus sterni dan processus xiphoideus yang menjadi satu tadi. Selanjutnya ada beberapa otot-otot yang terdapat pada intercostalis externi. Lalu ada membrana intercostalis externa, ada musculus serratus anterior, ada fascia clavipectoralis, dan juga musculus pectoralis minor. Nah, itulah skelet dan juga musculus pada regio thoracis atau regio dada. Selanjutnya kita beralih yang kedua itu ada regio dari membri superioris atau alat gerak atas. Nah, kita lihat dulu untuk tampakan anterior itu ada beberapa. Yang pertama ada musculus trapezius, ada clavicula, acromion, musculus deltoideus, lalu ada juga cekungan yang namanya sulcus deltoidopectoralis. Untuk venanya tadi vena cephalica yang juga menonjol keluar dan terlihat seperti itu. Lalu ada musculus biceps brachii, ada nanti di belakang dari siku itu ada namanya lembah yang disebut sebagai fossa cubitalis. Lalu ada vena cephalica tadi masih memanjang, ada vena mediana cubiti, lalu di sini ototnya musculus brachiordialis. Lalu ada otot-otot yang berfungsi untuk memfleksorkan jari-jari, terutama pada radialisnya itu ada musculus flexor carpi radialis atau di sini ada tendonnya. Lalu ada eminentia tenaris. Nah, di sini ada garis nih yang disebut sebagai linea longitudinalis radialis. Di sini apabila yang di ujung sini namanya linea digitalis distalis, lalu di tengahnya linea digitalis medialis, yang di ujung yang mendekati tubuh linea digitalis proximalis, dan juga yang paling di tengah-tengah tadi yang menemani longitudinalis itu ada linea palmaris proximalis. Nah, di sini ada peninggian yang disebut dengan eminentia hypotenaris. Nah, itu untuk otot-otot yang memfleksorkan ulna, yaitu musculus flexor carpi ulnaris. Nah, ini di sini ada tendonnya.
Lalu ada musculus flexor digitorum superficialis tendines karena banyak. Lalu ada musculus palmaris longus. Ini untuk tendonnya berada di sini. Lalu ada vena-vena yang memvaskularisasi itu vena mediana antebrachii dan juga vena basilica. Nah, ini di sini ada musculus triceps brachii, ini yang caput longum. Lalu ada serratus anterior dan juga musculus pectoralis major. Nah, itu untuk otot-otot yang berada pada memori superior yang tampak dari anterior. Nah, selanjutnya adalah yang tampakan posterior. Apa saja sih? Yang pertama ada musculus deltoides karena dia ini tampak dua-duanya, depan dan juga belakang. Selanjutnya ada musculus triceps brachii. Ini di sini ada caput longum, caput lateral. Nah, ini tuh di sini juga ada tendonnya. Lalu ada musculus brachioradialis dan juga musculus extensor carpi radialis longus. Selanjutnya ada musculus extensor carpi radialis brevis, ada vena cephalica, lalu ada snuffbox natomicum, ada musculus extensor pollicis longus tendon, musculus extensor indicis tendon, lalu ada articulationes interphalanges distales, lalu ada articulatio itu sendi-sendinya, lalu ada articulationes interphalanges proximales, ada otot-ototnya di sini itu musculus extensor digitorum tenda, lalu ada musculus extensor carpi ulnaris, musculus flexor carpi ulnaris, dan juga ini flexor, dan di sebelah sini ada extensor, dan terakhir ada olecranon dan ulna. Itu otot-otot yang terlihat pada tampakan posterior. Sebelumnya, membrum superioris atau ekstremitas atas ini mencakup bahu yang terdiri dari scapula dan juga clavikula. Lengan atas terdapat ada otot humerus. Lalu lengan bawah itu ada radius dan juga ulna. Pergelangan tangan dan juga tangan itu terdapat karpal, metakarpal dan juga phalanx. Nah, setiap tulang memiliki titik perlekatan otot serta membentuk sendi-sendi utama seperti sendi glenohumeral itu pada bahu yang memungkinkan gerakan rotasi dan juga abduksi lengan. Selanjutnya ada sendi siku yang merupakan sendi engsel untuk fleksi dan juga ekstensi, dan sendi pergelangan tangan yang memberikan fleksibilitas dalam gerakan tangan. Nah, secara otot itu penting di bagian ini meliputi deltoid. Nah, itu tuh otot besar yang membungkus dari si bahu. Lalu ada biceps brachii, itu berfungsi untuk membengkokkan siku, apabila triceps brachii itu yang meluruskan lengan, dan juga flexor dan extensor di lengan bawah yang mengatur gerakan tangan dan juga jari. Nah, ekstremitas atau juga kaya dengan saraf dan pembuluh darah seperti arteri brachialis dan nervus medianus yang melintasi sepanjang lengan untuk memberi suplai oksigen dan juga kontrol motorik. Nah, setelah otot, selanjutnya kita lanjut untuk melihat dari tulang-tulangnya. Yang pertama ini ada bagian-bagian yang lebih rinci dari setiap tulangnya. Yang pertama ada dari humerus. Nah, humerus sendiri kita bisa lihat di sini ada ada kolum anatomicum. Nah, itu tuh leher berdasarkan anatominya. Lalu ada tuberculum majus itu yang lebih besar, tuberculum minus yang lebih kecil, ada kolum chirurgicum itu leher yang berada di bawah dari tuberculumnya. Yang paling atas tadi ada caput humeri, dari itu adalah kepala dari os humerus. Selanjutnya di sini ada cekungan atau lintasan, itu yang disebut dengan sulcus intertubercularis. Lalu ada crista tuberculi majoris, crista tuberculi minoris, tuberositas deltoidea. Lalu di bawah sini ada yang namanya crista supracondylaris medialis dan juga
crista supracondylaris lateralis. Medialis itu yang berada lebih dekat dengan subuh tubuh atau berada di dalam, dan juga lateralis itu yang berada di luar atau di samping. Nah, selanjutnya ada condylusnya, ada fossa radialis. Nah, ini kita lihat dari yang condylusnya itu yang medialis dan juga lateralis. Nah, apabila di sini ada juga epicondylus lateralis, fossa coronoidea itu tonjolannya. Lalu ada trochlea humeri dan juga epicondylus medialis. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari scapula. Di sini ada cavitas glenoidalis. Jadi cavitas inilah tempat perlekatan dari scapula dan juga humerus. Selanjutnya nanti ada di bawahnya itu membentuk sudut, itu namanya angulus inferior. Untuk margo-margonya sendiri nanti ada margo lateralis yang bagian luar, margo medialis dalam, dan juga margo superior itu bagian atas. Nah, untuk angulusnya sendiri tadi yang paling bawah itu kan ada angulus inferior. Lalu yang bagian atas tuh angulus superior. Nah, selanjutnya selain itu ada juga incisura scapula. Itu di situ. Lalu ada kolum dari scapula yang berada di sini. Selanjutnya ada fossa subscapularis, tuberculum infraglenoidale, dan juga processus coracoideus dan juga acromion yang berada di atas itu. Nah, ini untuk otot-ototnya, terutama otot-otot yang melekat pada dua tulang ini, pada ketiga tulang. Nah, yang pertama di scapula sendiri nanti ada otot musculus stratus anterior, musculus subscapularis, musculus triceps brachii caput longum, musculus omohyoideus, dan juga musculus pectoralis minor. Selanjutnya pada humerus nanti ada otot-otot yang melekat, yaitu musculus supraspinatus, musculus subscapularis, musculus coracobrachialis, musculus biceps brachii caput breve. Lalu ada musculus pectoralis major, musculus latissimus dorsi, musculus teres minor, musculus deltoideus, musculus coracobrachialis, musculus brachialis, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus. Di sini sebelumnya untuk warna yang pink itu origo. Jadi origo dari otot-ototnya tadi. Dan juga yang warna biru itu insersio. Nah, untuk origo ini asal dari ototnya. Lalu untuk insersio itu perlekatan lainnya. Seperti itu. Jadi bisa dilihat lagi untuk seperti musculus subscapularis itu origonya pada scapula. Nah, namun untuk musculus stratus anterior itu insersionya pada scapula. Nah, selanjutnya di sini ada musculus prenator teres caput humeralo tendoflexor communis, musculus yang terdiri dari musculus flexor carpi radialis dan juga musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficialis, dan juga caput humero ulnare. Nah, di bawah sini kita bisa lihat juga masih ada dari tendo extensor communis. Nah, di sini ada beberapa, yaitu musculus extensor digitorum, musculus extensor digitiminimi, musculus extensor carpi ulnaris, dan musculus extensor carpi radialis brevis. Nah, untuk radis dan ulna ini ada beberapa juga. Yang pertama ada musculus brachialis, musculus supinator, musculus biceps brachii, musculus flexor digitorum superficialis, caput humero ulnare, musculus prenator teres, caput ulnare, musculus flexor pollicis longus, caput ulnare. Nah, ini untuk tampakan dari depan. Selanjutnya untuk tulang dan juga otot.
terutama origo dan juga insertio tampakkan dari belakang. Nah, kita bisa lihat nih, di sini ada beberapa bagian-bagian yang lebih spesifik dari setiap tulangnya yang bisa kita lihat dari tampakan belakang. Yang pertama, pada scapula kita bisa lihat dari akromionnya terlihat jelas. Lalu ada angulus acromialis, ada processus coracoideus, lalu ada incisura scapula, ada untuk tepi-tepinya sendiri ada margo superior bagian atas, margo medialis bagian yang lebih ke tengah dengan sumbu tubuh, ini yang miring ada margo lateralis. Lalu untuk sudut-sudutnya sendiri itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada angulus superior yang berada di atas, lalu angulus inferior yang di bawah, dan juga angulus acromialis. Ini sudut pada akromion. Selanjutnya untuk ada juga angulus superior, lalu ada lembah yang di atas spina scapula itu ada fossa supraspinata, yang di bawah itu ada fossa infraspinata. Nah, di sini kita bisa juga lihat ada leher dari si scapula ini yang disebut dengan kolum scapula. Lalu juga lekukan untuk arteri dan juga vena dari yang memperdarahinya, yaitu circumflexa scapula. Nah, ini kita bisa lihat. Selanjutnya bagian-bagian spesifik pada os humerus. Nah, kita bisa lihat di sini ada caput humeri yang bentuknya hampir dari setengah lingkaran. Selanjutnya ada tuberculum maius. Di sebelah sana yang nanti akan terlihat dari tuberculum minusnya. Nah, di sini kita lihat dari kolum atau leher yang berada di antara kaput dengan tuberculum ini yang disebut dengan kolum anatomicum. Selanjutnya leher atau kolum yang berada pada tuberculum dengan korpus atau batangnya ini kita sebut dengan kolum chirurgicum. Nah, bisa kita lihat. Lalu di sini juga ada tonjolan dari scapula, itu namanya tuberculum infraglenoidal karena tonjolannya sendiri ini berada di bawah dari glenoid. Nah, kita bisa lihat. Selanjutnya untuk tonjolan di samping kita bisa lihat juga yang namanya tuberositas deltoidea. Lalu juga ada cekungan nih yang disebut dengan sulcus nervi radialis. Yang bisa kita lihat pada bawah, bagian bawah dari os humerus itu kita sebut crista supracondylaris medialis. Yang sebelah agak luarnya yang disebut dengan crista supracondylaris lateralis. Nah, di sini di bagian belakang ini kita bisa melihat dari cekungan yang akan ditempati oleh olecranon. Jadi disebut dengan fossa olecrani. Nah, untuk di belakang sini kita bisa lihat juga epicondylus. Ada 2 epicondylus lateralis yang di luar, bagian agak keluar tubuh, dan juga epicondylus medialis yang berada di tengah. Nah, untuk troklenya ini bisa kita lihat dan juga sebut sebagai trochlea humeri. Nah, di sini juga ada cekungan sedikit kecil untuk nervus ulnaris yang disebut dengan sulcus nervi ulnaris. Nah, itu untuk bagian-bagian spesifik dari os humerus dan juga os scapula. Selanjutnya kita lihat dari perlekatan otot. Di sini kita bisa lihat dari origo dan juga insertionya. Di sini saya akan menjelaskan untuk menyebutkan untuk si origonya dulu. Nah, bagian atas fossa
fossa supraspinata itu menjadi bagian dari origo musculus supraspinatus. Nah, untuk fossa infraspinata itu menjadi origo dari musculus infraspinatus. Selanjutnya untuk bagian samping-samping dari scapula itu kita lihat sebagai origo dari musculus deltoideus. Nah, untuk bagian agak bawah-bawahnya itu ada beberapa. Yang pertama ada musculus triceps brachii caput longum, musculus teres minor dan juga musculus teres major serta musculus latissimus dorsi. Ini hanya sebagian kecil dari origonya. Selanjutnya untuk bagian atas dan juga samping-samping agak medialnya sendiri itu kita bisa lihat itu insersio dari beberapa otot. Yang pertama ada musculus trapezius, lalu ada musculus levator scapula, musculus rhomboideus minor, musculus rhomboideus major, dan juga untuk di os humerusnya sendiri ini ada beberapa origo dan insersio. Untuk origonya sendiri yang pertama ada musculus triceps brachii caput laterale di sebelah sini, lalu ada musculus brachialis, musculus triceps brachii caput mediale, lalu ada tendo extensor communis, musculus anconeus, dan tendo flexor communis. Nah, selanjutnya untuk insersionya, yang pertama yang paling bagian atas yang berada pada tuberculum majus itu ada beberapa. Yang pertama ada musculus supraspinatus, insersio dari musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor. Nah, di bagian korpusnya terutama di tuberositas deltoidea itu nanti menjadi insersio dari musculus deltoideus. Selanjutnya kita lihat di sini pada ulna dan radius itu nanti akan menjadi insersio dari musculus triceps brachii. Itulah musculus dan juga skelet dari membri superioris atau alat gerak bagian atas. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa bagian-bagian struktur yang lebih spesifik dari setiap tulangnya. Di sini karena kita belum membahas clavikula, nah kita bisa lihat terutama kita lihat dari permukaan inferior dan juga superior, posterior, inferior. Nah, ini untuk bagian permukaan superior. Nanti ada ekstremitas acromialis. Ini kita bisa membedakan clavikula kanan dan kiri. Ini contohnya clavikula kanan. Nah, sebelah kirinya nanti ada ekstremitas acromialis. Lalu ada korpus clavikula yang bagian di tengah atau batangnya, dan juga ini ekstremitas ternalis. Nah, untuk ekstremitas acromialis ini bagian yang melekat dengan acromion, sedangkan ekstremitas ternalis itu bagian yang melekat pada sternum atau tulang dada. Selanjutnya kita bisa lihat untuk bagian permukaan inferiornya yang nanti ada struktur yang lebih spesifik lagi, yaitu nanti ada linea trapezoidea, lalu ada tuberculum conoideum, ada cekungan yang namanya sulcus musculi subclavii, dan ada impressio ligamenti costa clavicularis. Selanjutnya di sini di clavikula ada beberapa origo, insersio perlekatan, dan juga ligamen. Nah, untuk origonya sendiri kita bisa lihat ada musculus deltoideus, musculus sternocleidomastoideus, musculus pectoralis major, dan juga musculus sternohyoideus. Nah, untuk insersionya pelekatannya itu ada musculus trapezius dan juga musculus subclavius. Nah, yang terakhir ligamen yang melekat
pada ligamen. Jadi nanti ada ligamentum trapezoideum dan juga ligamentum conoideum yang akan menjadi ligamentum coracoclaviculare, dan nanti akan ada berdekatan dengan ligamen pada musculus pectoralis major. Nah, kita bisa lihat untuk articulatio sternoclavicularis itu terdiri dari beberapa ligamen. Yang pertama ada ligamentum sternoclaviculare anterius, lalu ada ligamentum interclaviculare, ada ligamentum costoclaviculare, lalu ada ligamentum sternocostale radiatum. Nah, ini kita bisa lihat di sini akan ada discus articularis. Jadi itu jarak antar sendi atau joint. Nah, di sini ada, bila kita buka di dalamnya nanti akan ada synchondrosis sternocostalis. Lalu juga ada articulatio sternocostalis. Nah, di antar tulangnya nanti akan ada yang namanya simpisis, terutama di tulang dadanya nanti, di antara manubrium sterni dan juga bagian atas akan ada simpisis manubriosternalis. Nah, itu kita bisa lihat di sini perlekatan pada clavicula yang bagian atas, lalu ada costa 1, costa 2. Nah, di sini juga ada salah satu otot yang disebut sebagai musculus subclavius. Nah, ini adalah struktur spesifik dari radius dan juga ulna. Nah, untuk radius sendiri nanti bagian atas akan ada caput radii, bawahnya akan ada column radii, tuberositas radii, lalu fascies anterior, margo anterior, margo interosseus, membrana interosseus. Ini membran yang melekatkan antar dua tulang ini, yaitu radius dan ulna. Lalu ada processus styloideus radii. Nah, untuk ulna sendiri nanti akan ada bagian yang melekat pada olecranon, bagian olecranon, lalu ada incisura trochlearis, ada processus coronoideus, incisura radialis, tuberositas ulnae, chorda obliquae, ulna, fascies anterior, margo interosseus, dan processus styloideus ulna. Nah, ini kita bisa lihat pada bagian bawah, namun bagian belakang kita bisa lihat ada proses styloideus radii. Ini ada persendian dengan os capoideum, lalu ada persendian juga dengan os lunatum pada palmar. Lalu ada incisura ulnaris, dan juga ini proses stylois ulna, permukaan persendian pada karpal. Nah, ini apabila tulang ini kita potong secara koronal. Ini contoh dari potongan koronal radius memperlihatkan bagaimana ketebalan batang tulang kortikal berkurang hingga menjadi lapisan tipis di atas tulang trabecula atau spongiosa pada ujung distalnya. Jadi semakin distal, ketebalan tulang kortikalnya ini akan berkurang menjadi lebih tipis. Selanjutnya
Ini untuk otot-ototnya yang lebih spesifik, ada musculus triceps brachii, brachioradialis, extensor radialis longus, gabungan otot tendo otot-otot extensor, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, musculus extensor digiti minimi, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis. Lalu ada nervus yang terlihat juga ada nervus ulnaris, lalu ada musculus anconeus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus extensor carpi ulnaris. Nah, nanti akan ada kompartemen yang menyatukan dari si ligamen-ligamen ini yang disebut dengan yang akan menyatukan berbagai tendon-tendon ini yang disebut dengan retinaculum extensorum. Nah, ini pada bagian yang extensor. Nah, untuk yang di flexor nanti disebut juga ligamentum carpi palmar. Jadi di sini untuk otot-otot extensor dan di sini namanya otot-otot fleksornya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada otot-otot pada falanks. Ada karpal, metakarpal. Untuk palmar sendiri kita bagian menjadi 3. Karpal, metakarpal, dan juga falanks. Namun akan kita bagi lagi menjadi lebih spesifik. Yang pertama ada ossa carpi atau carvalia, lalu ada ossa metacarpi. Ada untuk falanksnya sendiri nanti akan ada falanks proksimal yang paling dekat dengan sumbu tubuh, falanks media yang di tengah, dan juga falanks distal yang paling ujung. Ini untuk gambaran-gambaran yang lebih spesifiknya. Dan di sini ada beberapa otot, ada beberapa tulang, terutama di bagian karpal ini kita bisa lihat ya. Ada os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum, os pisivo, os lunatum, os triquetrum, dan juga os scopoideum. Nah, ini untuk otot-ototnya sendiri. Bisa kita lihat ada beberapa musculi interopseudorsales. Lalu ini untuk tampakan anterior, yang di bawah ini untuk tampakan posterior dari palmar. Nah, selanjutnya kita masuk regio abdominis. Nah, wilayah abdominis ini mencakup dari otot-otot dinding perut yang membungkus organ-organ dalam di rongga abdomen seperti lambung, usus, hati, dan pankreas. Nah, otot-otot utamanya sendiri ini ada beberapa, yaitu rectus abdominis yang bisa kita lihat di sini, yang paling di tengah. Jadi otot lurus yang membentuk yang bisa kita sebut dengan six pack. Nah, berfungsi dalam fleksi batang tubuh ke depan. Lalu ada musculus obliquus externus dan juga musculus obliquus internus. Ini berperan dalam gerakan rotasi dan lateral tubuh. Lalu ada musculus transversus abdominis. Otot terdalam yang menjaga
tekanan intraabdominal. Nah, fungsi otot-otot ini bukan sekedar estetika, tetapi penopang organ pelindung dari trauma dan alat bantu saat mengejan, seperti buang air besar, batuk, dan juga melahirkan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa otot. Di sini ada musculus latissimus dorsi pada bagian lateral tubuh. Lalu ada musculus serratus anterior, musculus obliquus externus abdominis, musculus intercostales, jadi itu antar intercosta. Lalu ada musculus ini untuk agak regiotoraks tadi, musculi pectoralis majors. Nah, di sini bagiannya di sini nanti kan ada aponeurosis musculi obliqui externi abdominis. Jadi tapi potongan. Di sini kita bisa lihat juga ada vagina musculi recti abdominis. Nah, lalu ada linea alba bagian tengah, musculi rectus abdominis, ada insertio tendinae. Jadi dia akan memisahkan dari musculus rectus abdominis di dalam beberapa bagian. Nah, kita bisa lihat juga ini ada beberapa lapisan. Untuk lapisan dari abdomen sendiri, yang paling luar yaitu skin atau kulit. Selanjutnya nanti kan ada tela subcutanea. Kita bisa lihat di sini jaringan lemak tubuh. Nah, selanjutnya barulah otot hingga paling dalam, itu yang disebut dengan perineum. Nah, selanjutnya ada regio pelvis dan juga perineum. Nah, struktur pelvis tersusun dari ileum, ischium, dan pubis. Ini membentuk cincin panggul, tempat bertumpunya beban tubuh saat duduk atau berdiri. Area perineum yang berada di bawah pelvis mencakup otot-otot dasar panggul seperti levator ani, coccygeus. Nah, otot-otot ini penting dalam fungsi kontrol buang air, dukungan organ reproduksi, dan proses persalinan pada wanita. Dalam perspektif muskuloskeletal, pelvis juga menghubungkan tulang belakang dengan ekstremitas bawah melalui sendi sakroiliaka yang stabil namun memungkinkan sedikit pergerakan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa potongan. Di sini yang paling atas adalah potongan paramedian, yaitu potongan sagital. Lalu di sini potongan median, sama juga sagitalnya. Lalu di sini ada potongan paramedian juga, dan di sini median. Namun kita potong menjadi beberapa section. Nah, di sini untuk pelvis dari perempuan dan juga di sini pelvis dari laki-laki. Untuk organ-organ sendiri terutama berbeda, namun untuk otot dan tulangnya itu sama. Nah, kita bisa lihat untuk organ-organnya sendiri. Untuk pada perempuan itu ada ureter, tuba uterina, ovarium, ligamentum ovarii proprium, ligamentum teres uteri, ligamentum latum, ramus superior, osis pubis. Nah, di sini untuk os pubisnya sendiri, jadi nanti akan dibagi menjadi tiga tulang. Yang pertama ada ilium, kedua ischium, dan juga terakhir osis pubis.
kita bisa lihat di sini. Selanjutnya regio terakhir yaitu membri inferioris. Nah, ekstremitas bawah ini mencakup dari femur atau tulang paha, tulang terpanjang di tubuh. Lalu ada tulang os tibia dan fibula, itu tulang tungkai bawah. Os patella, yaitu tempurung dari lutut, tulang kaki dan juga jari kaki. Lalu untuk otot-otot besarnya sendiri nanti akan ada musculus gluteus maximus, itu otot dari pinggul terbesar berfungsi dalam ekstensi pinggul. Nah, itu ada nanti musculus quadriceps femoris. Otot paha depan itu sangat penting untuk berjalan dan juga berdiri. Lalu ada otot-otot hamstring, otot paha belakang, itu antagonis dari si quadriceps tadi. Lalu ada musculus gastrocnemius dan juga soleus, otot betis yang berperan dalam berjalan dan berjinjit. Nah, sendi utama sendiri akan ada sendi panggul, itu yang akan sendi terkuat dan juga stabil. Lalu ada sendi lutut, sendi engsel yang fleksibel namun rentan akan cedera. Dan juga sendi pergelangan kaki memungkinkan pergerakan dorsifleksi dan juga plantar fleksi. Nah, ini kita bisa lihat untuk tulang-tulangnya sendiri. Ini untuk tulang panggul. Nah, ini kita bisa lihat tulang panggul sendiri. Ini yang dibagi menjadi 3 tadi ya guys, teman-teman. Yang pertama ada os ilii atau ilium, os ischii atau ischium, dan os pubis atau pubis. Nah, untuk yang bagian oren ini, os ilii, berapa struktur? Contohnya ada spina iliaca posterior superior. Lalu ada spina iliaca posterior inferior, spina iliaca anterior superior atau sias, bagian yang menonjol yang bisa kita pegang dari luar. Lalu ada spina iliaca anterior inferior. Selanjutnya untuk ischium nanti akan ada corpus, osis ilii, lalu ada spina ischiadica, ada tuber ischiadicum. Untuk yang merah yaitu os pubis, kita bisa lihat nanti akan ada paten os pubis, ada tuberculum pubicum, crista obturatoria. Lalu ini untuk os femur, ada kaput osis femoris, bagian kepalanya nanti akan ada shaft atau body, dan epicondylus. Nanti akan ada epicondylus lateralis, epicondylus medialis. Nah, ini untuk tulang dari tibia dan juga fibula. Ini untuk spesifiknya kita bisa lihat ada tuberositasnya, ada malleolus medialis itu pada tibia, untuk malleolus lateralis itu pada fibula. Nah, ini untuk tulang-tulang pada kaki. Kita bisa lihat juga di sini akan dibagi menjadi untuk jarinya sendiri nanti akan ada falang di ujungnya. Lalu nanti akan untuk tulang-tulang besarnya nanti akan ada talus, naviculare, cuneiform,
Cuboideum, Calcaneus. Nah, untuk di sini akan dibagi tarsal, metatarsal, dan juga falanks. Nah, ini untuk otot-ototnya. Nah, ini untuk otot-otot musculus quadriceps femoris. Lalu ada untuk di belakang sendiri nanti akan ada musculus soleus, gastrocnemius. Nah, yang terakhir yaitu vaskularisasi dan inervasi. Seluruh sistem muskuloskeletal mendapat suplai darah dari arteri besar dan cabang-cabangnya, antara lain arteri subclavia menjadi arteri axillaris, lalu brachialis menjadilah radial dan ulnar untuk ekstremitas atlas, lalu arteri iliaca menjadi arteri femoralis, menjadi poplitea, tibialis anterior dan juga posterior untuk ekstremitas bawah. Setiap otot dan jaringan tulang memerlukan oksigen dan nutrien serta pembuangan limbah metabolik. Sementara itu, inervasi berasal dari saraf-saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang, kemudian membentuk plexus seperti plexus brachialis untuk lengan atas dan juga plexus lumbosacralis untuk tungkai. Pada gambar ini juga terdapat dermatom, yaitu pola distribusi sensori kulit yang sesuai dengan segmen saraf tulang belakang. Ini penting untuk identifikasi cedera neurologis atau gangguan sensori. Nah, demikianlah penjelasan tentang sistem muskuloskeletal dari aspek struktur, fungsi, anatomi regional hingga vaskularisasi dan juga sistem sarafnya atau inervasi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan juga membantu memahami lebih dalam mengenai sistem yang menopang dan menggerakkan tubuh kita. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.